Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya Barito dan beberapa yang di request. Pertama BRPT, kedua Bern, ketiga Cuan, keempat Tepia, kelima PTRO, keenam TKIM, ketujuh INKP, ke-8 SMDR, ke-9 Temas, ke-10 TOTL, ke-11 SIDO, dan terakhir KLBF. Langsung saja ke saham pertama. Ada BRPT yang ditutup di harga 1010 menguat 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT lagi sideways ya. Ini dia lagi mencoba rebound tapi ya gagal terus. Kayaknya masih ada yang jualan. Kalau dilihat hari Jumat minggu lalu itu masih biasa aja ya. Coba ditarik seminggu dari kapan nih? Sunday. Ada small distribusi, tapi biasa aja nih ya, nggak terlalu ngaruh besar lah. Semoga aja bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya membentuk lower low memang, tapi volume besar. Kita lihat ya, ini memang level psikologisnya. Kalau jebol 960 downtrend lagi. Itu aja untuk BRPT. Saya punya BRPT ini beli dan belum TP karena naiknya cuma tipis kemarin 3% apa ya ke 1040. Ya belum kena TP lah. Kalau saya itu TP-nya atau jaga-jaga trailing stop tuh kalau sudah naik di atas 5%. Nah, itu sistem trading saya tuh. Kalau udah 5%, saya pasang auto stop loss-nya di 2,5% biasanya atau 2%. Jelek-jeleknya 1,5% lah. kalau belum dia menyentuh 5%, saya belum pasang auto stop loss profit. Walaupun 4% ya saya biarin. Dan baru profit 5 poin ya, 0,5% nggak nyampe tuh. Ya, kita lihat lah minggu depan kalau digas rebound oke tuh. Semoga ya tembus 1100. Pokoknya saya stop loss BRPT itu di bawah 970, 960, 950. Mungkin saya jual dulu. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup di harga 5.475 menguat 6,82%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di bakal semuanya brand diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, brand bagus. Ya, di atas 5.000 tuh bagus ya. Cuman saya nggak berani beli kemarin tuh pas di 5.000, takutnya ambrol, takutnya ISG kan jebol berapa tuh? 7.200 ya. Nah itu ya, saya nggak berani. Tapi hari Kamis kemarin tuh saya sudah infokan pagi-pagi tuh. Kalau Bapak Ibu yang join di komunitas Stockbit dan juga grup rekomendasi Borneo Trader itu sudah infokan sebelum market buka. Perhatikan hari ini kayaknya menarik grup Barito. Tapi saya lebih fokus ke BRPT dan Cuan. Nggak lihat brand sama Tepia ya. Itu kelupaan juga. Saya tuh sebenarnya suka Tepia. Tapi karena dia udah turun dalam, jadi saya lebih memilih Cuan. Karena Cuan tuh sudah dari bawah kan kemungkinan nge-swing atas nih. Apalagi pas ada info dia itu dilepas dari notifikasi khusus. Nanti saya analisa ya untuk Cuan. Tapi untuk brand ya seperti itu. Ya sayangnya saya nggak perhatikan volume meningkat banda detektor netral aja. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang beli itu AKYU. Nah, kita lihat aja ya. Semoga berhasil breakout. Kalau ISG mendukung dan brand nih bisa tembus 6.500, 6.600, menarik. Bisa nge-swing atas ya. Kita perhatikan aja. Tapi kalau dianya boleh beli harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau supportnya 5.000 tuh pakai stop loss, silahkan. Tapi menurut saya Bapak Ibu sudah cukup ketinggalan ya. Terlalu dalam cut loss-nya. Nggak masalah kalau memang naik. Tapi kalau turun Bapak Ibu siap nggak? Gitu aja. Untuk brand sih saya lebih wait and see. Tapi kalau memang ada momentum open market bagus ya bisa aja saya beli. Tapi saya lebih memilih perhatikan Cuan ya. Karena mata ini kan cuma satu. Jadi yang mana diperhatikan aja. Nggak semua saham bisa dimakan kan. Karena kita ya pasti kalau lagi fokus ke satu saham tuh yang lain lupa. Walaupun memang order booknya itu banyak. Kalau saya tuh order booknya ya. Stock price kalau di Mirai itu ya bisa 8-10, tapi ya biasanya nggak kepantau juga. Kalau sudah fokus satu saham tuh perhatikan satu saham ya. Seperti itu ya. Karena saya juga membimbing Bapak Ibu yang di grup Borneo Trader tuh. Jadi di mana harus TP, di mana harus stop loss, gimana kondisi sahamnya. Jadi ya itu. Kalau Bapak Ibu mau join di live trade-nya Borneo Trader itu bisa klik link yang ada di deskripsi. Join grup rekomendasi atau join di Stockbit dengan minimal deposit 10 juta gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk brand. Mestinya sih lanjut ya. Kita apakah lanjut kuatnya nggak tahu. Yang pastinya 5.500, 5.600 tuh ada peluang disentuhnya. Seperti itu aja untuk brand. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cuan yang menguat 11,81% ke harga 6.625. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya Cuan ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya, Cuan juga bagus ya. Cuan nih bahkan 2 kali trading 2 hari, hari Kamis
profit ya, 4% saya profitnya tuh beli di berapa ya, 5.200 ya, 5.200 jualannya di 5.400 apa 5.450 kalau nggak salah, high-nya di ada 6.600. Target profitnya sih 6.600 6.900, tapi saya karena dia turun dan sudah profit 5% lebih ya, saya pasang auto stop loss profit, dan habis itu dia gena guyur. Rekan-rekan yang di grup Borneo Trader tuh sangkut karena mungkin cari profitnya lebih besar ya, sesuai target 6.600 sampai mungkin 6.900. Saya bilang hot aja, besok ada potensi bangun. Itu di grup juga saya infokan tuh, dan dia benar. Kebetulan hari Jumat dia langsung ada notifikasinya dibuka ya, sempat turun dulu tuh. Saya bilang nih gocekan, hot aja dulu, buyback yang stop loss ya, dan akhirnya ya lumayan tuh, beli di 6.000 sampai 6.100. Mungkin ada yang beli di bawah 6.000 tuh, oh, udah lumayan ya. 6.100 sekarang udah floating profit 10%. Enaknya. Jadi untuk cuan kemana nih arahnya? Harusnya jalan lagi ya. Ini baru breakout 6.500-nya. Lanjutannya itu 7.000 lah. 7.000 dulu. Angka genap. Ya dari harga sekarang ke 7.000 tuh berarti 375 poin. Sekitar 5% lebih ya. Ya bisa tuh. Mungkin bisa sampai 8.000. Kita lihat aja. Ya. Karena cuan ini udah turun dalam ya. Bahkan dari 13.000 sekarang di 6.000. 40% ya. Tuh. 50% ya udahlah. Nge-swing atas lah. Paling nggak 25% lah nge-swing atas. Ya semoga sampai 6.000. Semoga sampai 7.500 8.000. Kita lihat ya. Moga-moga dikasih dan ya bisa profit lepar deh. Semoga. Tapi ini disclaimer. Untuk cuan harusnya sih lanjut. Tapi perlu hati-hati tuh kalau dia jebol lagi 6.400-nya lah. Support minornya. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 4.620. Menguat 14,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Tepia diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk Tepia rebound ya. Saya perkirakan kalau memang indeks MSCI masuk Tepia di Maret nanti effective day-nya harusnya tembus 6.000. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dia itu nggak bisa nembus 5.800 6.000. Saya sudah infokan juga di grup. Pokoknya tepiannya oke kalau bisa tembus 6.000. Kalau memang mau masuk indeks MSCI mungkin 1 minggu 2 minggu sebelumnya ya, minggu kemarin ya, dan minggu-minggu ini itu udah tembus 6.000. Tapi ternyata pas di launch yang masuk tuh Bumi ya, kalau nggak salah, sama siapa yang big cap-nya nggak ada ya, middle cap-nya itu ya kalau nggak salah Bumi yang masuk. Dan akhirnya ya ambrol. Saya ada cut loss. Jebol 5.200 saya cut loss. Tok pertama kali di sini. Habis itu cut loss juga. Di grup Borneo Trader saya suruh kalau mau average down biasa, tapi sabar ya, menunggu 20 ada time frame-nya. Saya infokan tuh di grup Borneo Trader di mana harus stop average down-nya. Nah itu juga saya infokan tuh ya. Kalau nggak mau pakai stop loss di Borneo Trader tuh juga dikasih solusi. Tuh bagi Bapak Ibu yang mau join tuh langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tapi khusus saham-saham yang berfundamental bagus, yang aman, saya kasih solusinya. Cuman perlu waktu di mana average down-nya. Seperti itu ya. Di kemana nih untuk Tepia kalau melihat kondisi seperti ini, banda detektor ada small akumulasi 5.000. Kita lihat 5.000 arahnya. Itu kan level angka genap ya, ke situ dulu lah ya. Arahnya kalau dia tembus itu bisa. Nah kemungkinan seperti ini. Kita lihat ya. Kalau dia gagal tiba-tiba sideways kan bisa seperti itu. Sebelum mungkin dia nantinya masuk indeks MSCI di Juni 3 bulan. Tapi jauh ya, 4 bulan 5 bulan lagi, 4 bulan lagi. Tapi ya kita lihat aja lah untuk Tepia ya. Jadi seperti itu aja dulu pergerakannya. Kemungkinan uji 5.000 minggu depan, dan kalau kepentok gagal nge-swing bawah lagi, ke bawah lagi ya. Tapi ya langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 4.720, menguat 4,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebanyak PTRO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTRO kondisi sekarang mungkin pola dead cat bond agak rawan kalau belum tembus 5.000 ya. Menurut saya susah kayaknya dia nembus 5.000. Kalau 1-2 minggu ke depan gagal nih atau sideways di area ini, ada peluang ke 4.000 nih. Hati-hati ya. Untuk PTRO kalau gagal menembus 5.000-nya minggu depan, ada peluang 4.000 EMA 200-nya dituju. Ya, ini padahal koreksi ABC-nya sebenarnya bisa selesai ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia nggak mampu menembus 6.000. Bapak Ibu perhatikan lagi, dia membentuk lower. Walaupun nggak membentuk lower low, dia akan membentuk lower low kalau jebol 4.200. Hati-hati ya. Kalau menurut saya PTRO hati-hati kalau sampai jebol 4.200. Terlalu dalam nge-swingnya.
bisa ke 3.500-an ya. Jadi untuk PTRO skip aja, mending kalau Bapak Ibu mau perhatikan brand BRPT cuan atau Tempia. PTRO saat ini kalau menurut saya belum. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan juga kalau ditarik turun, ini ada cup and handle terbalik. Nah, ini bisa juga 4.800 susah ditembus dan langsung dead cat bondnya di sini. Dari 4.850 turun ke bawah 4.200. Itu ya. Untuk BRPT, kalau BRPT untuk PTRO belum menarik. Seperti itu aja, langsung saja kan selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 6.250, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya TKIM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM lagi sideways. 6.000 tuh pakai aja supportnya kalau Bapak Ibu nekat ya. Cut lossnya paling 5% udah pejam mata, cut loss saja kalau dijebol. Kalau mau bagus, coba lihat banda detektor. Wah, big distribusi masih ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, dia big distribusi tapi nggak membentuk lower low. Masih sideways. Itu indikasinya sebenarnya sih masih oke. Antara dia ditarik naik minggu depan atau dibuang. Kalau menurut saya minggu depan tuh antara ditarik naik kencang atau dibuang. Kalau dia menembus 6.500 tuh ada potensi upside 4% dan cut lossnya 4% juga. Ya udah, kalau Bapak Ibu yakin wah ini rebound ya nekat aja. 5% cut lossnya ya lumayan dalam nih ya, nggak masalah lah. Sama profitnya juga 5%. Bahkan kalau dia bisa nge-swing atas tembus tuh 6.600, 7.000 arahnya. Siap-siap 7.000 TKM. Kita lihat ya. Untuk TKIM seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 7.975, menguat 1,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INKP lagi sideways. Wah, ini sih oke nih kayaknya ya. Kalau dia break 8.000 minggu depan, Senin rebound, nah nekat aja tuh beli ya. Buy on breakout atau beli saat hijau. Pokoknya Senin kalau mau beli saat hijau, tapi disclaimer ya, ini bukan rekomendasi, jangan ditelan mentah-mentah. Ada akumulasi. Senin hijau menarik INKP. Saya mencatat dulu juga ya INKP ya. Pokoknya Senin hijau naked buy, tapi disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk membeli. Nah, doji. Kalau candle weekly-nya kurang oke memang. Tapi ada peluang rebound. Mungkin minggu depan 3%, 3,5% dapat tuh di NKP. Tapi disclaimer ya, tergantung masing-masing lah. Bukan rekomendasi nih. Analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Untuk INKP seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 324, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMDR diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya, SMDR belum menarik ya. SMDR juga saya dulu pernah beli tuh lagi uptrendnya ini, tapi sekarang udah nggak perhatikan lagi. Sekali cut loss saya, di mana cut lossnya? Kalau lupa saya di apa 380 nih pas jebol apa di 344 nih ya, saya lupa. Pokoknya ada lah saya cut loss juga. Ya namanya trading tuh pasti ada cut lossnya lah ya. Gak mungkin profit terus, karena kita tuh nggak bisa mengendalikan market. Kita nih follower. Ya cuman merespon keadaan market. Kalau marketnya turun ya jual dulu gitu ya. 320 lah kalau Bapak Ibu mau. Tapi saya lebih skip aja lah SMDR. Belum menarik. Banda detektor ada big akumulasi. Nah kalau Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini yakin dia rebound ya 320 tuh support. Kalau dijebol ya mungkin 3% 4% out aja lah. Gitu ya untuk SMDR. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya bearish scalping, tapi koreksinya volume kecil. Bisa aja balik lagi merah ya. Ini contohnya. 2 minggu dia turun dalam dengan volume makin bagus. Tiba-tiba hijau. Bisa aja nih hijau. Pokoknya 320 itu support, jangan tutup di bawah itu. Untuk SMDR. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Temas yang ditutup di harga 163, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibawa semuanya Temas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Temas sih belum ya. Ya kalau Bapak Ibu mau 155 itu support. Masih sama analisanya. Tapi saya skip aja dulu lah untuk Temas ya. Belum menarik nih. Mungkin nanti kalau dia tembus 180 baru saya perhatikan lagi. Itu berarti serius naik dia kalau tembus sekali lagi ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau pas breakout lagi ya jual lagi. Ya kita lihat aja lah nanti seperti apa untuk Temas ya. Kalau sekarang mending skip aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TOTL, ini saham yang di request sama harga penutupan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TOTL, ini saham yang di request sama harga penutupan hari sebelumnya dan tutupannya di 444. Ini saham sepertinya saham di maintain dan likuiditas tipis. Ini sepertinya fake bid dan fake over. Jadi ini cocoknya ya untuk TOTL nih ya. Ini saham-saham impas kalau memang Bapak Ibu yakin dengan fundamentalnya bagus. Tapi untuk red trading kurang bagus. Ya kondisi bid overnya seperti itu kurang menarik. Tapi disclaimer ya.
Lalu di broker selanjutnya TOTL diakumulasi. Wah, ini akumulasinya kaget BP dan EP. Wah, lumayan lah ya. Broker-broker yang jarang dipakai retail nih. Cuman kita lihat teknikalnya seperti apa. Saya nggak pernah perhatikan juga ya. Wah, bagus ya. Uptrend dia. Cuman ya ini udah ngangkat dari bawah. Ini dia udah dari bawah ya. Udah sideways terus naik lagi dari 3. Uptrend bagus. Ini ada pola symmetrical triangle. Ditutup dulu ya. Nah, ini ada pola symmetrical triangle dan dia break. Tiangnya ini bisa juga dipakai sampai pas 440. All time high kah? Oh, jauh. Ya. Resisten kuat dari 2019 berarti 5 tahun yang lalu itu ada di 470. Nah, kita lihat tuh tembus gak. Tapi kalau Bapak Ibu baru nangkap di area ini ya jangan. Walaupun koreksi volume kecil, hati-hati. Lebih menarik kalau dia ada swing low-nya dulu ke bawah. Nah, kalau dia ada swing low ke dekat-dekat 400 itu menarik. Pokoknya Bapak Ibu pakai support kuatnya 400. Kalau bisa beli dekat-dekat support 400 gitu aja untuk TTL. Sekarang kondisinya apa? Uptrend. Strong uptrend nih. Dia itu dari 300 ke 340 tuh. Ke 440 tuh berarti 30% lebih ya naiknya. Bahkan 40%. Ya udahlah, swing low dulu lah. Jangan dipaksa beli harga sekarang karena dia udah naik lumayan tinggi tuh 40%. Jadi tunggu dia nge-swing bawah, swing low dulu baru Bapak Ibu kalau mau entry. Atau kalau memang tahu fundamentalnya, tahu harga wajarnya di berapa dan sekarang kondisinya apakah masih jauh harga wajarnya. Kalau misalnya margin offsettingnya atau MOS-nya itu di 30% masih, ya udah cicil-cicil dulu. Mungkin nyicilnya tuh sampai 400 bisa. Gitu aja ya. Untuk TLTL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang cukup signifikan menguat 7,65% ke harga 560. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya Sido diakumulasi. Ini Sido kalau nggak salah mau bagi dividen ya. Infonya sih saya tahu dari teman-teman di grup apa di komentar YouTube ya, saya baca-baca tuh walaupun saya nggak balas sebagian ya, tapi saya baca loh. Dan saya tetap tampung bagi yang komen untuk minta analisa ya, request. Kalau Bapak Ibu mau, saya sabar tunggu beli aja di bawah 500 atau di bawah 600 tuh murah. Kenapa? Karena dia itu harga semenjak COVID. Masa sih nggak ada pertumbuhan portofolio? Kalau nggak salah si Doni nggak punya hutang atau hutangnya nggak nyampe 5% ya. Coba koreksi kalau saya salah. Dulu 2020, 2022 atau di bawahnya itu digadang-gadang ya emang bagus sih, cuman lambat gerak. Dia itu salah satu emiten yang nggak punya utang kalau nggak salah dulu tuh. Jadi kondisi sekarang sudah dipucuk lagi. Mungkin nggak digas, bisa digas masih. Harganya 620 nih. Breakout ada peluang. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak? Jangan. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu ya beli di bawah ya. Di 500 525 tuh area beli. Paling average down kalau nggak salah saya bilang tuh 1 kali 2 kali aja ya. Itu udah rebound. Jadi seperti itu aja ya. Untuk Sido ya baru awal naik. Coba lihat banda detektor, ada big akumulasi. Dia bagi dividennya kapan nih? November. Terus 2 kali dia bagi dividennya April. Jauh masih ya. Tapi 2 kali dia bagi dividen. Dulu harganya di 800, dividennya 23. Berarti berapa tuh? 3% ya? 2% ya? 3% lebih ya. Kalau sekarang dia dividennya di 23 berarti hampir 4%. Wah, lumayan tuh. Kalau Bapak Ibu mau ya, kumpulin aja. Ini cocoknya untuk yang invest pendidikan anak atau menggulung uangnya tuh 1 tahun, 1,5 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu yang kerja, saya kerja nih. Jadi mungkin saya nabungnya tuh per bulan. Menarik juga. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja per bulan ya. Paling enggak 5% tuh dapat lah sebulan ya. Belum dividen, tambah dividennya 4%, 5% ya berarti ada peluang setahun tuh 7 sampai 10%. Lumayan dengan cara cicil loh, bukan cara lamsam. Kalau lamsam mungkin Bapak Ibu bisa lebih profitnya. Tapi harus tahu dulu caranya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai cicil-cicil saham, ada peluang tuh 5 sampai 10%. Kalau tertarik ya. Tapi disclaimer nih, itu untuk Sido nih bisa nih, daripada Bapak Ibu simpan uangnya di pendidikan anak asuransi, ujung-ujungnya juga diinvestasikan mereka ke pasar modal dan mereka juga cari fee ya. Nah, mending Bapak Ibu invest sendiri. Kalau bingung, saya takut saham
deposito segala macam, Big Bang aja udah pilih BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, udah. Yang rata-rata walaupun nggak setiap tahun, rata-rata kenaikannya 10-20%. Belum dividen, udah pejam mata. Daripada Bapak Ibu investasi atau beli asuransi pendidikan anak di banknya sendiri. Misalnya ada kan tuh Bank BRI buka tabungan atau buka asuransi pendidikan anak atau nabung anak 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dengan nyicil setiap bulan misalnya 300-400. Mending Bapak Ibu sekalian beli sahamnya. Beli satu lot setiap bulan. Gitu ya. Tapi resikonya ya ada naik turun, ada fluktuasi. Ya biasa lah. Jangan terlalu takut dengan fluktuasi. Yang penting Bapak Ibu beli sahamnya yang udah Bapak Ibu kenal, Big Bang. Ya, kira-kira mungkin nggak BBRI, BBCA, BBN itu bangkrut dalam setahun ke depan lah. Kalau Bapak Ibu simpan setahun ke depan, nyicilnya setahun ke depan. Mungkin nggak 2 tahun, 3 tahun, nggak mungkin kan? Kecuali Indonesia nih bangkrut, crash, ya mungkin. Tapi itu kecil, paling juga recovery sebentar lagi gitu ya. Jadi seperti itu aja ya. Semoga Bapak Ibu pahami ya. Tapi itu untuk yang nggak bisa kerja mata mata. Atau kalau Bapak Ibu bingung, konsultasi aja di Borneo Trader tuh. Daftar dengan menggunakan link di deskripsi atau join komunitas eksternal Stockbit dengan kode R41778. Nah, Bapak Ibu bisa konsultasi di situ. Kira-kira saya ini maunya seperti apa, Bapak Ibu? Apakah saya ini pekerja maunya setiap bulan nyicil, kira-kira yang mana yang aman ya? Saya itu cari profitnya mungkin 5%, 6% aja udah syukur. Saya simpan mungkin 3 tahun, 4 tahun atau 2 tahun ke depan. Kira-kira bisa pilihan nggak saham-sahamnya? Nah, Bapak Ibu tanya di situ. Itu free ya. Yang penting join di R41778 kode Stockbit komunitas eksternal. Nah, Bapak Ibu join di situ. Kalau nggak punya Stockbit mau berbayar bisa dengan link di deskripsi grup rekomendasi. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, cari profit cepet, mungkin 1-2% sehari, itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Ya, itu klik linknya di deskripsi. Seperti itu ya. Itu menurut saya. Nah, seperti itu aja untuk sini. Ya, kalaupun naik sedikit aja 600. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KLBF yang ditutup di harga 1485 menguat 2,06%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Ini yang belum naik banyak ya teman, lambat gerak juga. Tapi kayaknya sih bagus minggu depan. Tapi disclaimer, ada distribusi memang ya. Nih lihat Bapak Ibu ya, CCOD tuh 325.000 lot, 130.000 lot asing. Kita lihat pergerakannya seperti apa nih KLBF. Ada distribusi tapi apakah menarik? Wah ini sih balik arah, volume meningkat. Banda detektor distribusi ya, sesuai tadi di Mirai ya, distribusi. Nggak masalah, bisa gocekan aja. Pokoknya kalau dia tembus 1.500, Bapak Ibu perhatikan kemana arahnya, paling nggak 1-2 minggu ke depan 6% udah bisa dapat tuh ke 1.600 ya. Tapi tembus dulu 1.500-nya. Gitu aja untuk KLBF ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nah, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.